Jadi gini, selama jadi polisi terus pastinya ditugaskan gitu kan, ditugaskan di ya pasti di kantor ya Pak ya. Cuman pasti ada waktunya ditugaskan ketika ada kasus apa gitu di luaran sana, atau maksudnya tugasnya di luar lah gitu kan, menyelesaikan satu kasus. Ini ceritanya tentang, mungkin mau tanya-tanya tentang horor atau mistis lah gitu kan, yang kolor hijau. Kolor hijau, bukan kolor hijau. Jadi tentang misteri lah gitu. Pernahkah gitu kan Bapak bertemu dengan apa gitu kan, atau di apa gimana gitu di satu kasus yang Bapak jalani gitu? Oke. Tentang horor berarti ya? Iya, horor Pak. Ya, kita sebagai anggota kepolisian, apalagi di Polsek ya, kita dalam kegiatan kita elastis aja. Kalau ada kejadian, walaupun kita di kantor ya kita tetap turun ke lapangan juga. Iya. Ya, saya ya ada sih untuk kisah-kisah tersebut juga yang agak merinding lah kan, merinding kan gitu. Sering ya Pak. Karena kita itu dituntut tatkala ada kejadian. Kalau di daerah sini mungkin ada ya beberapa puluh tahun sekarang ini saya dinas di sini, ya kita sudah mendapatkan yang mungkin temu mayat yang ada di kali, Tarum Timur kan. Ada juga yang korban pembunuhan. Ada juga yang lebih ngeri adalah korban yang terlindas kereta itu, yang sampai putus-putus ya, hancur lah, dipotong-potong kayak ayam sayur. Yang lebih ngeri itu sih sebenarnya kalau kita. Ya kita gak mau iya, mau harus mau kan. Nah, itu. Kita mau ngutin, atau kambing mau ngutin daging-daging yang berceceran itu, anggap aja daging apa lah. Bayangin guys, jadi beberapa potong daging, kalau daging ayam sih digoreng di opor enak gitu kan, ini daging manusia guys. Bapak, itu tuh adalah tugas berat ya, mungkin berat, mungkin berat atau ringan, gak tau lah, itu balik lagi ke spekulasi atau pemikirannya gitu kan. Itu tugas yang mungkin gak sulit sih, mumutin gampang sih, cuman itu pas ngambilnya itu loh, ngambil si apa daging Kepala, wah itu apa lagi tulang kepala itu ngeri banget, itu bener-bener ngeri. hancur. Itu resiko, makanya guys buat temen-temen nih, itu sebagai seorang polisi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, apalagi udah berurusan dengan kasus-kasus yang emang yang tidak disengaja pun disengaja gitu kan, bisa memfatalkan kita dengan pandangan lah, dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya oleh polisi itu dilakukan contoh cara pengambilan mayat tadi kan, terus atau menemukan Sesosok mayat seekor lah yang udah busuk juga ada. Pernah Pak? Pernah juga. Waduh. Nah itu kan beberapa kasus ya banyak kan mungkin jatuhnya itu pembunuhan ya Pak, pembunuhan atau ya tadi disengaja atau enggak disengaja gitu kan, mungkin ada yang ketabrak atau apalah gitu kan. Nah ini kan pengalaman di misterinya itu kan, ketika itu kan mungut otomatis nggak ada, maksudnya nggak siang doang, pasti malam juga ada gitu kan, nggak siang doang. Tapi itu udah terbiasa Pak. Waduh. Mang Ujang udah terbiasa kalau untuk ngambil itu, malahan udah biasa, nggak ada punya rasa kesan atau apa-apa mistis atau enggak. Oh, enggak ada. Jadi saya pernah kejadian itu bukan pada saat itu. Oh, bukan pas kejadian ada kasus gitu. Bukan. Jadi mungkin beberapa tahun saya di sini, saya juga belum di Intel juga belum. Pada saat itu masih di patroli lah. Iya. Operator patroli. Iya. Jadi kita kan kalau malam itu kan ada patroli mobil malamnya. Iya, yang berkeliling yang ke jam setiap daerah. 1 kadang jam 2 malam lah gitu. Tengah malam lah ya Pak. Kalau saya kan karena udah lama dinas di sini, saya kan tahu titik-titik yang rawan kecelakaan kereta sebelah mana, yang ini temu mayat pernah di mana kan. Nah, pada malam itu saya itu melaksanakan patroli sama Kapolsek cuma berdua, jam 2 malam lah kan gitu. Ya emang di lintasan itu emang gelap, tidak ada lampu sama sekali. Dulu itu jalan juga jelek waktu pertama saya belakang ya Pak, apa totoang kayak iya kayak gitulah. Nah di jalan tersebut pertigaan itu emang rawan
korban kecelakaan kereta itu di situ. Oh, di pada titik satu itu. titik itu. Nah, jam 2 malam itu saya lewat sama Kapolsek tuh. Cuma berdua itu lewat. Iya. Nah, tiba-tiba dari arah depan itu udah arah mobil. Itu saya juga nggak tahu ya. Nah, adalah sesosok makhluk lah. Timbullah sosok makhluk, tapi pas merinding saya tuh jadinya. Pada saat lewat jadi itu orang apa? Bukan. Orang Iya. apa bukan. Pada saat lewat, cuman posisinya di gelap gitu. Kita kan jalan di jalan raya ini Iya. gelap di sini. Oh, dia jadi di pinggir, munculnya muncul di di- pinggir itu. Sesosok kayak seorang laki-laki lah gitu. Besar Nah, besar gitu. Pas lewat ke situ, saya juga kan pertama kirain, saya nanya juga ke Kapolsek, izin benar, tadi lihat enggak sudah? Iya. Saya kan bawa mobil. Oh iya. Lihat saya juga kan. Oh kan Pak Kapolsek juga lihat. Iya, sama. Tapi sekarang Kapolsek udah pensiun mungkin ya. Oh iya. Nah, pada saat kita juga kan penasaran itu orang apa bukan gitu. Ditengoklah ke belakang. Setelah lewat mobil, tengok lagi ke belakang. Tengok pas ke belakang. Tidak ada. Nggak ada. Waduh guys. Ya berarti ternyata itu ada penampangan mungkin ya mungkin. Nah, secara Cuma itu satu-satunya kejadian selama saya dinas di sini. Oh, selama dinas di sini berarti di luar kasus ya guys. Iya, di luar kasus bukan di. Jadi Bapak ini melintasi satu daerah yang mungkin bisa dikatakan rawan lah kayak gitu. Banyak orang kejadian, maksudnya kejadian orang ya kena tabrak lah, kena apa lah di situ tuh ya mungkin janggal ya, nggak tahu itu penyebabnya apa gitu kan. Cuman pada kebetulan pada saat itu kan Bapak Owen tuh sama Kapolsek ya, Iya. sama Kapolsek tuh jalan di situ tiba-tiba ada sosok. Kalau secara logis kita penglihatan secara manusia gitu kan, mungkin itu bentuknya oke lah seperti manusia, tapi kan itu kan apa besar atau gimana Pak? Ya agak besar juga Besar. badannya. Cuma kan itu posisinya di yang gelap gitu kan. Kita juga nggak bisa melihat ada kakinya kagak. Enggak fokus ke kaki Ya, gitu. enggak lah, itu kan cuma kan sama Kapolsek. Hmm. Itu manusia bukan. Manusia bukan. Jadi gitu guys. Jadi emang mungkin ya di sekeliling kita tuh banyak banget hal-hal ya goib ya goib itu udah jelas. Kita harus meyakini bahwa yang goib itu ada. Termasuk Tuhan kita juga goib guys. Oke, jadi itu bener-bener apa ya, kalau secara logis itu kan kita lewat terus maksudnya Bapak Owen lewat bersama Kapolsek, pas di pandangan depan itu kelihatan, cuma pas terlewati gitu ya, pas nengok ke belakang itu udah ada apa-apa. gitu kan. Nah itu logis aja. Terus di situ lokasinya bukan apa pemukiman, bukan kan ya, Bukan. itu bener-bener ruang, maksudnya Kebun lah, kebun gitu. Oh, kebun. Kanan kiri kebun juga, gelap juga sih. Iya, ya logisnya gitu. Jadi pasti ya kalau secara manusiawi, secara normal gitu, fisik kalau bener-bener itu manusia pasti kelihatan larinya atau perginya kemana, dan bentuknya juga mungkin Bapak pada saat itu fokus lihat mukanya enggak, lihat muka. Selewat aja sih. Jadi Tadinya saya mau berhenti, saya mau periksa dulu. Oh, mau Cuma cek. kata Kapolsek jangan. Ya barangkali mau saya periksa bawa motor enggak gitu. Oh gitu. Kayak jadi kasihan kan, soalnya kan digelap gitu kan, takutnya mau pulang gitu kan. Kasihan bawa motor ya, kasihan jalan kaki jauh. Ternyata dilihat lagi ke belakang udah nggak Oh, ada. ada. Berarti itu sudah punya jalan sendiri. Ada relnya guys, jadi punya rel gitu Beda kan, punya jalur. jalur kayak pesawat. Punya jalur, jadi tiba-tiba hilang gitu kan guys. Pokoknya banyak banget cerita misteri yang kita mungkin belum pada paham ataupun tahu gitu kan, termasuk dari pengalaman Bapak ini di satu tempat itu menemukan sosok makhluk hitam besar gitu kan, yang mungkin tidak logis ya Pak. Iya. Tidak logisnya ya nggak seperti manusia walaupun berwujud manusia, maksudnya bentuknya gitu Iya, kan ya, Pak. bentuknya. Cuman sosoknya warna hitam, terus tidak logis karena emang besar. Tidak lama kemudian beberapa ya jatuhnya detik mungkin ya Pak, beberapa Iya. nggak sampai menit Ya gitu detik lah lewat set. nggak sampai menit. Tidak. Kan kalau logis manusia tuh mungkin ninja kayak gitu tuh. Oke, kameramen agak menyon ya. Coba digedein lagi. Wah, ini udah ngantuk nih kameramen. Udah apa-apa. Pokoknya itu kilas kisah ataupun biografi dari Bapak Khairuddin Kanit Intelkam ya. Intelkam ada di sana, bacaannya saya enggak bisa, enggak usah ke sana, sini aja.
Ada tulisannya di sana pokoknya Kanit Intelkam dari Pabuaran yang pernah bertugas di beberapa daerah dan sekarang standby di sini udah 14 tahun ya Pak. 14 tahun dan biografinya buat temen-temen. Baik lagi kalau mau penasaran tentang YouTube-nya Bapak Wen ada di Sahabat Wirausaha, nanti di deskripsi tak cantumin. Mau termasuk IG-nya enggak Pak? IG itu boleh promosi ataupun IG masih nggak punya. Waduh, berarti itu cukup YouTube aja. Nanti tak tempelin di bawah deskripsi. Kalau deskripsi itu link channel lah, link channelnya Sahabat Wirausaha. Pokoknya teman-teman terima kasih banget. Ini saya juga terima kasih banget buat Bapak Wen. Pokoknya saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang enak nih gitu kan, kurang senonoh lah gitu kan. Pokoknya terima kasih banget buat Bapak Wen-nya. Buat hari ini, buat teman-temannya juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, apalagi yang sudah subscribe dan termasuk Sahabat Wirausaha juga like, komen, dan subscribe. Oke, pokoknya terima kasih. Jumpa lagi di lain segmen atau di lain cerita horor yang lainnya. Jangan lupa untuk umroh. Buat yang belum umroh semoga cepat umroh, dan yang sudah umroh semoga cepat naik haji. Satu lagi, buat yang banyak utang nih, kita doain, kita doa bareng-bareng semoga cepat lunas semuanya. Dadah ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.